As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan penuh barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, yaitu menapak tilasi biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita lewati di pertemuan yang lalu. Kita akan kembali membahas upaya orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Setelah dimulainya era dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, yang ini dilakukan secara masif, tidaklah ada satu tempat pertemuan yang dilakukan secara terbuka oleh orang-orang kafir Quraisy ataupun masyarakat yang ada di Mekah, maka Nabi akan menemui mereka, mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan sesembahan-sesembahan. Demikian juga kampung-kampung, rumah-rumah, ya, dan banyak sisi dari tempat-tempat di Mekah itu tidak luput dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian juga para sahabat beliau, ya, itu juga intensif, ya, mereka juga melaksanakan dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga dalam waktu yang singkat orang-orang kafir Quraisy merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ini jika dibiarkan tentu akan sangat berbahaya buat mereka. Akan sangat berbahaya buat akidah mereka yang mereka adalah para penyembah berhala, dan tentu saja seruan Nabi Muhammad SAW adalah hentikan penyembahan berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasa bahwa agama mereka, yaitu agama kesyirikan, itu akan terancam, ya, akan bisa hilang dikarenakan usaha-usaha dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu mereka melakukan berbagai macam upaya untuk menghentikan laju kereta dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan beberapa upaya atau program itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan kita akan coba untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hal lainnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah berusaha untuk menjelek-jelekan ajaran Islam. Kita tahu bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mulia, ajaran yang bagus, ajaran yang sesuai dengan akal fitrah manusia, tak terbantahkan oleh keyakinan-keyakinan mereka. Dia adalah ajaran sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tetapi oleh orang-orang kafir Quraisy berusaha agar gambaran Islam, ajaran Islam itu dijelek-jelekan. Mereka berusaha untuk mencari-cari, ya, ataupun juga memberikan penyebutan-penyebutan tentang ajaran Islam ini dengan jelek, dengan ujaran-ujaran kebencian, dengan ujaran-ujaran yang jelek, supaya orang tidak mau mendekatinya, apalagi mempelajarinya. Nah, apa yang mereka katakan? Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu menyebutkan ajaran Islam dengan ajaran ataupun juga julukan-julukan yang jelek. Misalkan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang keempat, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan orang-orang kafir Quraisy. In hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Ya. Mereka berkata Al-Quran itu tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan kedustaan yang besar. Ya, mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah kebohongan yang dikarang oleh Nabi dengan bantuan yang lainnya. Ya, dan mereka tidak punya bukti untuk itu.
Ini semata-mata adalah kebohongan justru, ya, dan juga kedustaan yang mereka buat-buat. Mereka tidak bisa membantah isi Al-Quran. Tidak ada yang meragukan kebenaran dari isi Al-Quran. Tapi walaupun sudah jelas seperti itu, demi membuat orang lain tidak mau mendekat, tidak mau mempelajarinya, dikatakan bahwa Al-Quran adalah itkun, iftarahu, ya, dia adalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad SAW dengan bantuan orang lain. Gitu ya. Di ayat yang lain ataupun ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang zaman baheula, zaman terdahulu, ya, yang ia Muhammad SAW minta dituliskan kepadanya. Lalu dibacakan dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Nah, ini tuduhannya beda lagi. Kalau tadi, ya, ini yang buat Nabi kata mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Nah, kalau sekarang tuduhannya itu adalah dongeng-dongeng kuno. Dongeng-dongeng, ya, kita tahu dongeng itu artinya adalah kisah atau cerita yang tidak ada buktinya. Ya, mereka mengatakan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di ayat Quran itu hanya cerita-cerita yang nggak ada buktinya, nggak ada dalilnya, gitu ya. Dari mana? Ya, ini adalah asatirul awwalin. Ini adalah kisah-kisah zaman dahulu yang diceritakan oleh orang-orang lain. Ya, jadi ada orang yang menceritakan kepada Nabi, misalkan kisah Nabi Ibrahim. Ada yang mengisahkan kepada Nabi kisah Nabi Ismail, ya, kisah misalkan Nabi Yusuf alaihissalam dan kisah-kisah yang lainnya, gitu kan? Padahal ini diantaranya misalkan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf ataupun nabi-nabi yang lain, ya, itu bukanlah orang Arab, ya, mereka orang-orang Ajami, mereka bukan berbahasa Arab, ya, sementara Nabi Muhammad SAW hanya mengerti bahasa Arab. Gitu ya. Dan mereka juga tahu track record Nabi, rekam jejak Nabi Muhammad SAW. Beliau hampir-hampir tidak pernah meninggalkan Mekah. Ya, beliau hanya bepergian mungkin ke Syam beberapa kali dan itu pun hanya sebentar saja. Dan ada mereka yang hadir ataupun orang-orang kafir Quraisy diantaranya bepergian bersama dengan Nabi. Mereka tahu Nabi itu nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak nuntut ilmu, apalagi sekolah di luar supaya nanti bisa ditalkinkan atau bisa diceritakan, apalagi dituliskan kisah-kisah umat-umat yang lainnya. Itu nggak pernah, mereka juga tahu. Ya, jadi tuduhan kalau apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa itu hanyalah dongeng-dongeng umat-umat terdahulu yang Nabi minta, ya, kepada orang lain itu agar menuliskannya kepada beliau dan beliau membacanya di pagi dan setiap sore hari. Ini lebih bohong lagi tuduhan ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah beliau tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana beliau minta orang lain menuliskannya kepada beliau, ya, sementara beliau sendiri tidak bisa membaca. Ya. Jadi apa intinya dari tuduhan-tuduhan ini? Ini semata-mata karena mereka tidak bisa membantah isi Al-Quran. Tidak bisa membantah hujah-hujah Al-Quran. Sehingga akhirnya mereka secara serampangan membuat kedustaan-kedustaan atas nama Al-Quran. Ya, untuk membuat orang itu tidak mau membaca dan mempelajari Al-Quran. Diceritakan bahwa ini adalah karangan Nabi Muhammad SAW dengan bantuan yang lainnya. Atau ini hanyalah dongeng yang diceritakan ulang oleh Nabi Muhammad SAW karena dulu beliau pernah, ya, belajar dari orang lain dan beliau minta dituliskan ulang. Ini semua adalah kedustaan orang-orang kafir Quraisy karena mereka tidak berhasil untuk membuat ayat Al-Quran, ya, atau ayat yang semisal Al-Quranul Karim. Gak bisa. Ya, ini adalah upaya mereka. Ya, ini yang selanjutnya, yaitu mereka menjelek-jelekkan, ya, ataupun juga menistakan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Hal yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy,
bahwa mereka berusaha mengalihkan perhatian, konsentrasi, ataupun juga orang-orang yang berniat untuk mempelajari ajaran Islam, ya, Al-Qur'anul Karim, dengan sesuatu yang lainnya. Ya. Kenapa? Ya, hal ini mereka rasa perlu karena orang kalau sudah disibukkan dengan sesuatu yang lain, ya, maka konsentrasinya pada bidang yang lainnya, yang bukan yang pertama tadi, ya, itu akan berkurang. Ya, apalagi kalau bisa dikemas dengan menarik, bisa jadi orang itu tidak akan melirik kepada saingan, ya, atau kepada perkataan atau juga sesuatu yang lain itu. Ya, inilah yang coba dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka ingin mengalihkan orang-orang dari mendengarkan dakwah Nabi, dari mendengarkan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Yaitu membuat, ya, atau membuat majelis-majelis tandingan. Kalau Nabi membacakan Al-Quranul Karim, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, beliau menjelaskan tentang alam akhirat, ya, apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dari kabar-kabar akhirat, ya, maka mereka membuat majelis yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW, tapi bedanya bukan Al-Quran yang mereka ceritakan. Mereka membuat show, mereka membuat pertunjukan, mereka akan menceritakan kisah-kisah yang menurut mereka akan lebih menarik, yaitu kisah-kisah Raja Persia. Karena zaman dahulu, imperium atau kekuasaan yang paling hebat di situ hanya ada dua. Jadi zaman itu, yaitu yang pertama adalah kekuasaan Romawi, dan yang kedua adalah kisah-kisah kekaisaran Persia. Nah, Persia ini waktu itu lebih unggul. Ya, kenapa? Karena wilayahnya lebih luas, plus ketika para sahabat ingin atau para orang Mekah ingin bepergian, ya, maka yang paling dekat adalah kekuasaan Persia, yang ketika itu diantaranya adalah Baitul Maqdis, ya, atau Masjid Al-Aqsa, itu masih dikuasai oleh orang-orang Persia. Ya. Nah, ketika itu ada seorang pemimpin Quraisy namanya An-Nadhr bin Haris. Ya, dia kumpulkan orang-orang Quraisy dan dia katakan, "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah telah datang kepada kalian suatu perkara yang kalian tak bisa hindari. Ya, dahulu Muhammad adalah orang yang paling kalian percaya. Dia paling amanah dan paling kalian ridhoi. Hingga ketika dia sudah dewasa dan membawa sesuatu yang baru, lantas kalian menuduhnya sebagai penyihir. Dan kalian tahu dia bukanlah seorang penyihir. Ya, kalian juga menuduhnya sebagai dukun, padahal dia bukan pula seorang dukun. Kalian menuduhnya seorang penyair yang tidak jelas, padahal dia bukanlah seorang penyair. Kalian menuduh dia sebagai orang gila, padahal tidak ada yang lebih fasih, tidak ada yang jelas perkataannya melebihi Muhammad SAW. Ya, sesungguhnya kalian menghadapi persoalan yang serius. Ya, bagaimana mungkin kalian menuduhkan semua itu kepada Muhammad? Padahal telah nyata di antara kalian, ya, telah nyata-nyata di hadapan kalian bagaimana sempurna dan luhurnya akhlak beliau. Jadi gimana Anas? Ya, apa yang harus kami lakukan wahai Nadhr bin Haris? An-Nadhr bin Haris. Ya. Nah, An-Nadhr bin Haris kemudian menceritakan bahwa dia maksud menyampaikan demikian bukan berarti dia sudah meyakini, ya, bahwa Nabi adalah seorang Rasul. Bahwa dia mengatakan demikian itu tujuannya adalah untuk mematahkan strategi Quraisy. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila, sebagai penyihir, sebagai dukun dan yang lain gak akan berhasil. Ya, kenapa? Karena orang kalau menuduhkan pada sesuatu, malah orang itu kemudian menjadi tertarik. Ya, jadi ide dari An-Nadhr bin Haris ini apa? Idenya adalah gimana membuat saingan. Kalau Muhammad SAW punya perkataan-perkataan yang bagus, punya kisah-kisah yang bagus, kita juga harus punya kisah-kisah yang bagus. Ya, tapi kata orang Quraisy, kita nggak punya kisah yang bagus, kita nggak punya perkataan sebaik Muhammad SAW. Kata dia, tenang,
ya, saya akan bepergian menuju ke Kaisaran Persia. Saya akan pelajari kisah-kisah mereka, cerita-cerita raja-raja mereka, pangeran mereka, ratu-ratu mereka, para bangsawan mereka. Dan saya sudah pernah mendengar bahwa kisah itu sangat menarik sekali, dan saya yakin itu bisa menyaingi perkataan Muhammad, bisa menyaingi Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan akhirnya orang-orang ketika itu tertarik. Ya, mereka mensupport, mereka mendukung apa yang akan dilakukan oleh An-Nadhr bin Haris. Maka An-Nadhr bin Haris pun kemudian dia bepergian ke negeri mana? Ke negeri Persia. Ya, dia habiskan waktunya, dia keluarkan hartanya demi semata-mata belajar, mengerahkan kesungguhannya untuk mempelajari syair-syair Persia. Gitu ya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yuglabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun." Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, ya, menghabiskan harta mereka, membelanjakan harta mereka untuk apa? Untuk menghalangi orang-orang dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan menghabiskan harta itu dan kelak akan menjadi penyesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Ya, dan orang-orang kafir itu akan digiring menuju neraka jahanam. Gitu ya. Jadi kalau kita di dalam Islam mendapatkan motivasi, ya, untuk berinfak, ya, untuk menghabiskan harta kita, untuk membelanjakan sebagian dari harta kita untuk menolong program-program dakwah, karena itu akan sangat membantu menjaga agama Islam dan melebarkannya, ya, mengembangkannya, dan juga menjaga Islam dari ancaman-ancaman yang lainnya, karena dia terus dipromosikan, ya, karena dia terus didakwahkan, gitu ya. Nah, itu pun dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka tidak ragu-ragu untuk menginfakkan harta tersebut. Ya, cuma bedanya kita untuk meninggikan kalimat Allah, mereka untuk membungkam agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Haris. Ya. Nah, dia kemudian bepergian, ya, ke Persia, dia belajar di sana sampai dia menguasainya, ya, dia kemudian pulang ke Mekah, ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu beliau membacakan Al-Quran, beliau memberikan bayan, memberikan penjelasan tentang makna-makna di dalam Islam, ya, tentang ayat-ayat Al-Quran, maka An-Nadhr kemudian menyainginya dengan membuat majelis tandingan, ya. Di sana dia membacakan kisah-kisah raja-raja Persia, ratu-ratu Persia, bangsawan-bangsawan Persia, sehingga akhirnya banyak juga yang tertarik. Bahkan supaya lebih tertarik lagi, An-Nadhr bin Haris sampai rela dia, ya, menyewa penyanyi dan pemain alat musik, ya, sehingga ada nuansa hiburan, bukan hanya sekedar menceritakan, tapi ada para penari, ada para penyanyi, ada para pemain musik. Untuk apa? Ya, agar lebih tertarik orang-orang itu. Gitu ya. Jadi ada dua majelis, ya, ketika Nabi bacain Quran, muncul An-Nadhr bin Haris, ya, membacakan syair Persia. Bahkan ditambah dengan musik, ditambah dengan para penari. Ya, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat ke-6 sampai ke-7. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhiduha huzwa. Ya, ulaika lahum adzabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbaran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Ya, dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Apa itu? Yaitu kisah-kisah yang disebutkan oleh An-Nadhr bin Haris. Ya, dia sendiri tidak tahu latar belakangnya, benar enggak, apakah itu hanya fiksi, ya, yang tidak, dia nggak tahu. Ya, karena tanpa pengetahuan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, ya, dan menjadikan jalan menjadikan
agama Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai olok-olokan. Tuh, lihat lebih menarik kami, ya. Kami ada musiknya, kami ada tariannya. Ya. Nah, dia bilang bahwa Al-Qur'an kalah menarik karena ada tarian dan nyanyian, ya, dan juga alat-alat musiknya. Gitu ya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia atau mereka kemudian menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka membelanjakan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau misalkan tadi menginfakkan harta digunakan untuk melalaikan manusia, untuk mengalihkan manusia dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah dosa besar. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dijanjikan azab yang sangat pedih. Maka berarti konsekuensinya kebalikannya. Ya, kalau kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, di jalan bagaimana supaya orang, ya, mereka tersadarkan, tercerahkan, jiwanya bangkit mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pahala yang sangat besar akan didapatkan jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan agniya, ya, orang-orang yang kaya. Mereka tidak ragu sedikit pun untuk membiayai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ada para sahabat yang memang hartanya digunakan untuk membebaskan budak-budak yang teraniaya karena keislaman mereka, ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian juga apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang kaya miliuner yang ada di Mekah ketika itu. Dia biayai program-program Nabi Muhammad SAW. Dia biayai pasukan jihad Nabi Muhammad SAW. Dia beli sumur, ya, yang itu berguna sekali untuk mencukupi kebutuhan air bagi kaum muslimin di Madinah. Semuanya, ya, itu mereka menginfakkan harta. Ya, baik yang di jalan kebaikan maupun di jalan kerusakan tadi. Tapi bedanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menafkahkan, membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah, ya, dan akan mendapatkan surga, gitu ya. Dan sebaliknya, jika mereka menginfakkan hartanya justru untuk menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sebenarnya sudah mengambil porsinya untuk mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, demikianlah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, demi untuk menghalangi orang-orang dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu seputar kesabaran, ya, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam menghadapi upaya-upaya orang-orang kafir Quraisy yang menghendaki mereka berhenti berdakwah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on